Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Nah, pada kali ini Ibu akan bahas materi baru tentang transformasi. Di video sebelumnya Ibu sudah bahas tentang transformasi translasi. Nah, kali ini Ibu akan bahas transformasi untuk submaterinya dilatasi. Nah, sebelumnya bagaimana kabar anandaku semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, ikhtiar, berdoa dan tawakal kepada Allah. Baiklah anandaku, di masa pandemi COVID-19 ini, Ibu harap anandaku semua untuk selalu menjaga jarak, untuk selalu menghindari kerumunan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Baiklah anandaku, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama menjelaskan arti geometri, yang kedua menjelaskan operasi translasi, yang ketiga menentukan persamaan transformasi dalam bentuk rotasi, terus menentukan persamaan transformasi dalam bentuk pencerminan, dan yang terakhir menentukan persamaan transformasi dalam bentuk dilatasi. Nah, pada video sebelumnya Ibu sudah jelaskan tujuan pembelajaran kita nomor 2 dan kali ini kita akan loncat dulu ke tujuan pembelajaran nomor 5 ya, yang transformasi dilatasi. Nah, apa sih itu dilatasi? Nah, dilatasi adalah mengubah ukuran benda atau bangunan gitu ya, benda atau bangunan, dan arah bayangannya pun dapat berubah tergantung pada pusatnya. Pusat dilatasinya ini di mana dan faktor skalanya itu berapa. Nah, jadi dilatasi itu adalah mengubah ukuran benda dari kecil jadi besar, dari besar jadi kecil. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana penjelasan selanjutnya? Kita simak ya, baik-baik. Nah, dilatasi yaitu bentuknya seperti ini. Seperti ini anandaku. Nah, ini dia. Dari kecil, dari persegi panjang yang kecil diperbesar. Nah, ini diperbesar dengan pusatnya 0,0. Dan pusatnya 0,0 ya. Nah, dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah jarak titik dengan faktor skala pengali tertentu di pusat dilatasi tertentu. Nah, jika yang didilatasikannya itu adalah sebuah bangun, maka dilatasinya akan mengubah ukuran dari kecil jadi besar, dari besar ataupun dari besar jadi kecil atau kecil jadi besar. Nah, gitu. Nah, suatu dilatasi itu kita sebut dengan faktor skala atau kita buat dengan lambang K. Nah, pusat dilatasi kita sebut dengan P, sehingga kita dapat tulis P, K. P-nya sebagai pusat dilatasinya dan K sebagai faktor skalanya. Nah, yang pertama kita akan bahas dilatasi berpusat di 0. Bukan di 0 ya, berpusat di titik 0,0 gitu ya. Nah, jika dilatasi itu berpusat di titik 0,0, maka bentuk dilatasinya adalah titik bayangannya adalah X aksen sama dengan KX, K kali X. Berarti K tadi adalah faktor skalanya dikalikan dengan X-nya. Lalu Y aksennya adalah K kali Y. Berarti faktor skalanya K kali dengan titik Y. Nah, seperti itu. Atau dalam bentuk matriks, X aksen, Y aksen sama dengan K kali XY. Nah, begitu anandaku. Untuk dilatasi berpusat di titik 0,0. Bagaimana? Mudah kan? Kita coba dengan contoh ya. Nah, contohnya, tentukan bayangan titik A 2,4 akibat dilatasinya berpusat titik 0,0 dengan skala 5. Jadi tulis D O, 5 bukan 0 O ya, atau kita tulis 0 juga nggak masalah. O, 5. Nah, ini berpusat di 0,0 dengan skala 5. Jadi ini artinya adalah berpusat di 0,0 dengan skala 5. Nah, bagaimana pengerjaannya?
Pertama kita gunakan dulu rumus yang ada, X aksen, Y aksen sama dengan K. K itu adalah skalanya dengan AB. AB adalah titiknya. Maka X aksen, Y aksen sama dengan 5, skalanya 5 ya. AB-nya adalah 2 dan 4. Nah, kalau seperti ini ingat materi matriks perkalian skalar ya, Nandaku. Kita kalikan 5 kali 2 dan 5 kali 4. Sehingga jadinya 10 dan 20. Nah, ini adalah titik bayangannya. Jadi titik bayangannya adalah kita sebut dengan aksen ya. Titik bayangannya adalah X aksen sama dengan 10 dan Y aksen sama dengan 20 atau 10,20. Nah, bagaimana dengan sifat-sifat dilatasi? Sifat-sifat dilatasi yaitu nah, ini dia. Nilai K, jika K-nya skalanya itu lebih dari 1. Nah, ya, berarti lebih dari 1, maka ukurannya akan membesar dan dia juga akan searah. Misalnya dia ke kanan ya ke kanan, kalau dia ke atas ya ke atas gitu ya. Kalau K-nya lebih dari 1. Nah, kalau K-nya sama dengan 1, maka dia akan tetap tidak berpindah ya. Dan dia juga searah. Dan jika dianya ini K-nya nih faktor skalanya lebih dari 0 kurang dari 1, berapa Bu? Negatif setengah misal. Maaf, setengah misalnya gitu ya. Berarti ukurannya akan mengecil dan arahnya akan searah. Dan bagaimana jika K-nya ini nih lebih dari negatif 1 kurang dari 0? Berapa contohnya Bu faktor skalanya? Negatif setengah misalnya. Maka dia akan mengecil dan dia akan berlawanan arah. Dan bagaimana K-nya ini K-nya kurang dari negatif 1? Berapa K-nya ini Bu? Negatif 2, negatif 3, negatif 4 gitu ya. Maka gambarnya akan membesar dan dia akan berlawanan arah. Dan jika K-nya negatif 1, maka ukurannya akan tetap, arahnya akan berlawanan arah. Nah, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah dilatasi dengan pusat P, A, B. Nah, misalkan titiknya itu titik A aksen, kita sebutnya A aksen ya, X aksen, Y aksen. Itu adalah bayangan titik A yang didilatasikan dengan pusat titik P, A, B dan faktor skalanya K. Atau kita tulis D dalam kurung P, K. Nah, koordinat titik A aksen ini dapat diperoleh dengan rumus berikut. Nah, gini dia. X aksen kurang A sama dengan K dalam kurung X kurang A. Atau Y aksen kurang B sama dengan K kali Y kurang B. Berarti titik Y ya, ini titik X, titik Y. Nah, seperti ini. Berarti kita tinggal masukkan. K-nya kita masukkan berapa, X-nya berapa, A-nya berapa. Di sini gitu juga. Sehingga menghasilkan X aksen dan Y aksen. Bayangannya gitu ya. Oke, kita coba contoh soal. Diketahui koordinat titik 1, negatif 4. Berarti titik awalnya adalah 1, negatif 4. Tentukan bayangan titiknya setelah dikenai transformasi dilatasi yang berpusat di P 2,3. Berarti ini A dan B-nya. A, B-nya sebesar 2. Berarti 2 kali, sebesar 2 kali. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita gunakan matriks. Nah, jadi bentuknya seperti ini rumus matriksnya. K, 0, 0, K, X kurang A, Y kurang B, setelah itu di sini AB gitu ya. Nah, maka kita masukkan K-nya adalah 2, X-nya negatif 1 dan negatif 4, A-nya itu 2 dan 3, lalu A dan B-nya 2 dan 3 gitu ya. Nah, di sini ya nandaku, kita selesaikan dulu yang ini. 1 kurang 2 ini ya. Ini bukan 1 negatif 2 ya, tapi 1 kurang 2. 1 kurang 2 adalah negatif 1, dan negatif 4 kurang 3 adalah negatif 7. Nah, kalau sudah seperti ini anandaku, perkalian dua buah skalar. 2 kali negatif 1 tambah 0 kali negatif 7 gitu ya. 0 kali negatif 1 tambah 2 kali negatif 7 gitu. Nah, saya permudah, bentuknya jadi seperti ini nanti. 2 dalam kurung matriksnya 2 kali negatif 1 dan negatif 7. Ibu permudah bentuknya dalam perkalian
skalar. Jadi kita rubah bentuknya seperti ini, boleh untuk mempermudah ya. Tapi kalau penyelesaiannya sama seperti Ibu bilang tuh, yang perkalian dua buah skalar tetap 2 kali negatif 1 tambah 0 kali negatif 7 tetap seperti itu. Tetapi karena ingin mempermudah kita buat seperti ini. Sehingga jadinya negatif 2 dan negatif 14. Ini kita selesaikan ya dengan arahnya yang sama, negatif 2 dengan tambah 2, negatif 14 tambah dengan 3. Sehingga jadinya x aksen y aksennya 0 dan negatif 11. Nah, begitu anandaku. Selesailah penyelesaian kita mencari titik bayangannya. Jadi titik bayangan titiknya yaitu adalah 0, negatif 11. Nah, bagaimana anandaku, mudah ya transformasi ini dari translasi dan dilatasi? Saya rasa mudah dan bisa dipahami dengan baik. Semoga materi yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi anandaku semua, anandaku semua dapat memahaminya dengan baik. Dan Ibu harap jika ada yang ditanyakan atau suatu hal yang itu merasa sepertinya salah mengalihkannya ya, salah menjumlahkannya, silakan kita sharing di kolom komentar, kita bahas. Dan jika ada yang ingin ditanyakan tentang kesulitan materi ini, boleh juga, atau request soal-soal yang lain yang lebih konkret, yang lebih agak menantang, boleh kita bahas. Dan mungkin sampai di sini hari ini atau materi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, sebelum itu, silakan anandaku latih diri anandaku untuk memahami materi ini dengan soal-soal berikut. Nah, jangan mudah menyerah dengan soal yang diberikan yang berbeda dari contoh. Coba kita pikirkan, kita perhatikan baik-baik bagaimana penyelesaiannya. Ya, ini adalah cara kita untuk melatih diri kita, yaitu anandaku. Nah, ini ada 2 soal, silakan dikerjakan. Baiklah, kita sampai di penghujung materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya kepada anandaku semua. Semoga anandaku selalu diberikan kesehatan. Ibu selalu doakan yang terbaik buat anandaku semua dan dapat memahami semua materi matematika itu dengan baik. Niatkan dulu menyukai matematika, insya Allah. Jika sudah niat, pasti Allah berikan kemudahan bagi kita. Tidak ada usaha yang tidak akan membuahkan hasil, apalagi usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sampai jumpa, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.